Halo teman-teman, selamat datang lagi di Simvio Kalsa Vlog. Aduh, sudah lama tidak ketemu karena memang beberapa hari ini tidak upload video karena memang lagi sibuk pindahan juga balik lagi ke rumah mertua. Jadi kita ada planning untuk rencana kedepannya. Doakan semoga berjalan dengan baik karena memang lokasinya juga dekat dengan rumah mertua, jadi kita berpikir untuk menghemat biaya, jadi kita pindah kembali untuk lebih mudah saja begitu. Jadi hari ini di video kali ini saya mau jawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang baru kali ini akan sempat saya jawab soal bagaimana lingkungan dan juga perumahan di India ya teman-teman. Saya harap suara kedengaran ya. Begitu. Jadi pertanyaan yang saya dapat itu adalah apakah benar rumah-rumah di India itu tidak ada atap? Oke, baik. Yang pertama saya ini akan sinkronisasinya akan benar-benar saling keterkaitan dengan pertanyaan yang Kakak Nona, kenapa rumah-rumah di India itu bentuknya kotak-kotak ke atas? Oke, jadi nanti itu akan saya kasih tunjuk, nanti ada slide yang akan saya tunjukkan soal rumah di India yang teman-teman bilang mungkin seperti itu ya, kotak-kotak ke atas. Oke, jadi menurut saya dan yang sudah saya dapatkan juga dari suami informasinya ya, yang pertama, tanah di India itu mahal ya teman-teman, benar-benar mahal. Kok dapat teman-teman, kita dapat sepetak saja itu kayak persegi panjang saja itu sudah sangat bersyukur dengan harga yang benar-benar bisa dibilang terjangkau. Lalu dengan tanah yang seperti itu, teman-teman bisa bayangkan rumah seperti apa yang akan dibangun. Begitu. Jadi berbeda dengan dia punya arsitektur dengan kita punya perumahan di Indonesia yang memang rata-rata beratap ya semuanya. Jadi dibangun lurus ke atas itu dengan beberapa lantai, fungsinya adalah untuk meminimalisir tanah atau plot yang memang sudah didapatkan atau sudah dibeli tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya mau bilang sedikit-sedikit, aduh benar-benar ya teman-teman, tanah di sini tuh sangat mahal. Jadi tanah di sini tuh kita bilangnya plot ya teman-teman. Lalu menjawab pertanyaan yang selanjutnya itu adalah apakah benar tidak beratap? Ya benar. Rata-rata rumah di sini tuh hampir seluruhnya tuh yang saya lihat tidak beratap ya. Beratap dalam arti ada dengan seng atau dengan dia punya tanah seng dari tanah liat itu ya teman-teman. Begitu, karena fungsinya biasanya kalau 3 lantai berarti lantai yang berikutnya itu adalah balkoni ya teman-teman, balkoni yang akan difungsikan sebagai tempat jemuran, terus di situ juga ada water tank, mungkin juga kalau ada yang mau dekorasi untuk bisa tanam tanaman atau mungkin bisa tempat santai-santai keluarga, bisa di situ biasanya. Begitu. Terus kenapa dibangunnya ke atas? Kok bertingkat-tingkat itu? Karena biasanya satu keluarga tuh biasanya joint family ya teman-teman. Jadi mungkin dalam satu keluarga ada 2 atau 3 anak. Jadi biasanya orang tuanya, anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Begitu, jadi biasanya joint family. Jadi satu lantai itu biasanya ada dengan dapur, kamar mandi, terus seperti itu. Seperti kita sekarang juga joint family, kami di lantai 1, mertua sama adik di lantai 2 gitu. Jadi tapi kita masaknya sedapur karena memang rumahnya mertua sudah di buat seperti itu ya teman. Jadi kita masaknya satu dapur begitu. Jadi saya harap cukup jelas dan cukup menjawab. Lalu apakah di seluruh lingkungan perumahan di India itu sapi-sapi berkeliaran? Kalau teman-teman yang subscriber lama atau teman-teman yang memang sudah nonton saya punya video-video sebelumnya, di rumah kontrakan kami yang sebelumnya itu memang lingkungannya itu dari kalangan yang memang kalangan yang sangat kecil sampai ke kalangan yang memang kelas menengah ya teman-teman. Di lingkungan itu tidak ada kelas menengah, tidak ada kelas atas ya, itu kelas menengah. Kalau mau dibilang lingkungan yang normal ya teman-teman, karena memang
ada guard di tiap lingkungan, ada taman, tapi memang tidak setertib di lingkungannya orang, di lingkungan rumahnya mertua sekarang, teman-teman. Jadi kalau di lingkungan rumahnya mertua sekarang ini, itu tidak ada sapi berkeliaran. Kalau anjing-anjing liar iya, tapi kalau sapi tidak ada ya teman-teman. Di luaran dari lingkungan ini, koloni ini, ada sapi berkeliaran gitu. Tapi di dalam lingkungan ini tidak ada, benar-benar bersih teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung dari lingkungannya masing-masing ya teman-teman. Ada lingkungan yang membiarkan sapi-sapi tersebut berkeliaran, ada juga lingkungan yang memang sangat tertib. Dan kalau saya mau bilang di lingkungan ini itu orang bilang kelas menengah premium ya teman-teman. Ya seperti itulah, karena memang ada guardnya cukup ketat dan tembok di mana-mana untuk membatasi koloni ini. Ada tembok besar juga yang di dalamnya ada rumah-rumahnya kita gitu. Tapi kalau dengan rumah kontrakannya yang kita sebelumnya itu, dia sangat terbuka, tidak ada tembok pembatasnya sama sekali, begitu ya teman-teman. Dan juga kok sapi-sapinya bebas berkeliaran, sapi-sapinya itu bebas berkeliaran teman-teman. Kalau menurut orang-orang di sini ya, yang saya tahu kepercayaan, karena mereka tidak makan daging sapi. Sapi itu sangat dihargai ya teman-teman, karena memang ada mungkin cerita dari keyakinannya sebagian besar umat India ya teman-teman, yang saya juga kurang tahu seperti apa. Tapi yang saya tahu bahwa sapi itu benar-benar dijaga dan dihargai sekali ya teman-teman. Benar-benar tidak dimakan, tidak jadi bebas berkeliaran saja begitu. Saya harap menjawab pertanyaannya. Jadi memang cukup unik ya di sini gitu. Jadi harga plotnya itu sangat mahal, dan rata-rata juga kalau orang yang belum punya plot itu atau belum punya tanah, itu rata-rata memilih tinggal di flat ya teman-teman. Flatnya juga tuh mahalnya minta ampun teman-teman. Aduh, saya tidak bisa bayangkan kalau untuk biaya hidup di India sendiri itu, kalau saya mau bilang dengan currency kita Indonesia, kalau kita orang Indonesia bilang mungkin murah, tapi di sini itu ya oke lah, tidak di tengah-tengah lah seperti itu. Jadi saya harap cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya soal rumah kubus dan tidak beratap ini, dan juga sapi dan segala macamnya. Kebetulan di kota yang saya huni sekarang itu dengan suami, kotanya ini adalah kota yang memang dijuluki kota bersih di India ya teman-teman. Jadi memang saya jarang lihat sampah-sampah yang ini sih, karena memang ada yang sapu jalan juga, ada yang mobil truk sampahnya juga tertib tiap hari untuk mengangkut dari rumah ke rumah, untuk dari koloni ke koloni untuk mengambil sampah ya teman-teman begitu. Dan di sini itu ada tempat ada pabrik yang memang untuk mengolah sampah begitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah India kotor, apakah semua lingkungan tidak ya teman-teman. Begitu. Ada juga beberapa bagian daerah kota ini yang memang dihuni oleh teman-teman yang memang dari yang kurang mampu begitu. Tapi tidak ini juga sih. Begitu. Jadi saya harap cukup menjawab ya teman-teman pertanyaannya. Seperti itu, begitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan support kita terus. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya harap jangan bosan-bosan untuk dukung saya dan suami ya teman-teman. Begitu. Saya rasa seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ini teman-teman, rumah-rumah di sini tuh bentuknya kayak begini. Jadi di sini lingkungannya nggak bagus, jadi tidak ada kayak di tempat yang lama itu sapi-sapi ini bersih ya teman-teman.